Buat ya, Aurin masih kejar-kejaran kelayang wasit, tapi azan. Oh, batas waktu. Tarikan saya dengan dunia sejarah mungkin karena sejak kecil ya, tertarik dengan buku sih, buku gitu kan. Balik baru podcast, here we go. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Bapak Rikas Prabowo, seorang pelajar juga di Universitas Tanjung, bisa juga dibilang sejarawan. Dengan karya-karyanya yang memang revolusi Kalbar tahun 1946. Oke, baik, boleh ke Bapak. Terima kasih Bapak atas kehadirannya mau datang podcast baru. Sama-sama. Oke. Baik, kalau misal awal ini Pak, biasanya di podcast di sini ini menjelaskan masa kecilnya dulu. Iya. Biar lebih mengenal Bapak, Pak Rikas. Iya. Oke, silakan Pak. Ya, nama saya Muhammad Rikas Prabowo ya. Saya tuh lahirnya di Pontianak 14 April 91. Saya lahir dari keluarga yang memang campuran ya. Maksudnya dari dua kultur yang berbeda ya. Jadi bapak saya itu orang Jawa ya. Jawa Pontianak sih. Jawa Pontianak, dari desa Arang Limpung sini. Oh, desa di sini juga. Ya. Kan desa Arang Limbung itu kan memang tempatnya orang Jawa ya Pak di Kabupaten Gubura ya. Orang Kebumen lah bilang. Tapi ibu saya itu orang Bali ya. Tapi udah masuk Islam, udah Muslim. Jadi dari dua kultur yang berbeda. Besarnya di Pontianak. Saya dulu waktu SD di MIN ya, MIN Teladan, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teladan. Sekarang MIN 1 kalau nggak salah, MIN 1 Kota Pontianak. Terus lanjut SMP di MTS Negeri 1 Pontianak. Kemudian lanjut lagi di SMA Negeri 4. Lulus, saya kemudian masuk tahun 2009 tuh kuliah di Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta, UAD. Kemudian lanjut lagi nyambi, jadi dapat kuliah sekitar 4 semester tuh saya kuliah lagi ngambil 2 gitu kan, masuk jurusan sejarah di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan sampai lulus dan lanjut lagi sampai S2 gitu kan, S2. Dan akhirnya ya ngajar. Awalnya justru saya ngajar SMA dulu gitu. Sampai sekarang juga masih sih. Saya masih ngajar di SMA Mujahidin Pontianak dari 2017 sampai sekarang. Alhamdulillah selain SMA Mujahidin masih diberi amanah juga sama pemerintah, sama negara untuk ngajar di Untan. Sama satu lagi di Muhammadiyah Pontianak, UMP. Oh, berarti Untan juga UMP? UMP ada, tapi UMP cuman satu mata kuliah aja, dikit, nggak banyak. UMP itu aja sih ya aktivitas saya waktu kecil-kecil apa ya. Ya kayak anak kecil pada 90-an ya. Kayaknya era 90-an tuh era-era yang terakhir mengesankan lah di zaman-zaman milenial sekarang. Iya. Berbeda. Gadget udah ada sih, cuman masih jarang lah. Jauh. Dan anak orang kaya paling yang bisa dan megang gadget. Ya masih sering, kalau orang sih yang masih agenda itu sore itu main kelayang lah, main inilah, mandi sungai gitu. Masih masa-masa yang menyenangkan lah. Masih tahun 2000-an. Masih 2000-an ya. Masih kejar-kejaran kelayang. Main bola itu peluit panjangnya tuh bukan peluit dari wasit, tapi azan. Oh, batas waktu. Azan maghrib tuh masih saya harus pulang ya Pak. Udah pulang. Itu sih generasi sebelumnya. Cuman apa ya yang menurut saya bisa mengubah saya atau menjadi awal ketertarikan saya dengan dunia sejarah mungkin karena sejak kecil ya. Sejak kecil memang tertarik dengan buku sih, buku gitu kan. Meskipun tidak gila baca tapi tarikan buku. Dan apa ya? Waktu kecil tuh saya suka diajak oleh orang tua saya kalau pas pulang ke Jawa itu mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Entah candi lah, entah monumen lah, entah apa gitu kan. Jadi ya tertarik juga ya sampai sekarang. Itu sih kecil-kecil saya, Sungai Jawi, saya orang Sungai Jawi. Oh, sekarang domisilinya sekarang masih di Sungai Jawi ya. Itu kan kalau pas lagi pasang besar kan dulu airnya lumayan, ya nggak kayak sekarang lah, bersih lah. Iya sekarang udah. Dulu masih bersih gitu kan. Jadi kecil-kecil itu kalau udah pasang besar, biasanya pasang besar itu bulan November ya. Iya, November, Desember. Kan itu
pulang sekolah belum pulang ke rumah langsung mandi sungai gitu kan. Baju langsung ngecek. Sungai, masih ingat lah. Sekarang udah nggak bisa lagi. Sungai itu cemar. Iya. Oke, Pak tadi penjelasan Batli memang bisa dibilang orang tua memang dari asalnya dari Jawa ya. Iya, Dan memang tinggalnya di sini. iya Dan juga orang tua dari Bali. dari Bali. Memang kecil hingga besar Di sini, lahir pun di sini ya. Oke. Maka tadi yang udah disinggung sama Bapak bahwasannya memang tertarik dari sejarah tuh memang dari awalnya memang pergi sama orang tua tuh ke candi ya. Iya. Mulai tertarik gitu kan. Betul. Nah, sekarang pembahasan tadi tentang sejarah. Jadi kita mau bahas sejarah Pontianak itu. Karena memang teman-teman nih biasanya lihat tuh ada memang nama jalan tuh kan biasanya kan Pak. Iya. Nama jalan dan juga nama rumah sakit dari Dr. Rubini. Padahal sebenarnya asli itu memang pahlawan. Iya. Jadi ini juga mau ceritain ataupun bagaimana sejarah tahun 46 pastinya ya Pak. Iya. Revolusi Kalbar yang memang awalnya itu dari Belanda dulu yang menjajah, terus nanti Jepang tahun 1941. Iya, 41 akhir ya. 41 akhir. 41 akhir tuh Jepang mulai menyerang kota inilah. Ya. Awalnya menyerang ya. Yang sehingga memang membantu itu ngebom bukan hanya Kenil aja, tapi masyarakat. Oh iya, betul. Jadi kayak sekolah dan segala macam itu di bom dan segala macam. Iya. Sehingga nah juga saya dengar saya baca kulik sedikit dan memang baru baca sih yang tentang revolusi Kalbar tahun 46. Nah, boleh ceritain sedikit Pak tentang mungkin secara itu. Ya, kalau kita bicara tentang revolusi kemerdekaan ya di Indonesia. Jadi karya yang saya pernah tulis itu tentang judul bukunya ya Revolusi Oktober 1946 di Kalimantan Barat. Sebenarnya kan itu merupakan salah satu bagian dari sequel atau episode era revolusi kemerdekaan di Indonesia, tapi hanya di Kalbar yang saya. Karena di era-era itu kan setelah kita merdeka 17 Agustus 45 itu kan sebenarnya kita itu masih tertatih-tatih lah. Artinya kita tuh Indonesia tuh kayak bayi kecil gitu ya. Bayi kecil, nggak punya obat, nggak ada asupan makanan yang baik, itu udah kena serang lagi dengan Belanda gitu kan. Jadi pasca kita di Kalbar ya pada khususnya pasca kita proklamasi, kemudian Jepang menyerah, Jepang dipulangkan ke daerah asalnya, ke Jepang sana. Memang Kalimantan ya khususnya, Kalimantan itu mendapatkan mandat dari tentara sekutu ya kan, tentara sekutu kan yang menang perang ya, mendapatkan mandat untuk memulangkan tentara Jepang dan melucuti tentara Jepang itu tentara Australia. Jadi kalau misalnya abang pernah nonton atau tahu peristiwa 10 November di Surabaya, itu kan pertempuran antara TRI ya, Tentara Rakyat Indonesia, area-area Surabaya dengan pasukan Inggris, bukan dengan Belanda tapi Inggris. Ya kenapa? Karena waktu itu memang yang diperintahkan untuk melucuti tentara Jepang di Jawa itu memang pasukan Inggris. Nah, kebetulan di Kalimantan yang ditugaskan untuk melucuti dan memulangkan tentara Jepang itu Australia. Australia itu kan termasuk sekutu juga. Nah, ya kan dia kan masih negara persemakmuran Inggris ya, sekutu juga. Nah, jadi saat tentara Australia itu mendarat di Kalimantan Barat sekitar bulan Oktober 45, ya Oktober sekitar 2 bulan setelah kita merdeka gitu. Ya tentara Australia itu ternyata juga membonceng orang-orang Belanda, tentara Belanda. Membonceng tentara Belanda. Artinya Australia itu masuk ke Kalbar, ke Pontianak itu nggak sendiri, tapi ada tentara Belandanya juga yang ikut gitu. Nah, parahnya lagi setelah tugas-tugas tentara Australia selesai, yaitu melucuti tentara Jepang dan memulangkan tentara Jepang ke negara asalnya, ya tentara Australia itu justru menyerahkan pemerintahan atau urusan-urusan administrasi di Kalbar langsung ke tentara Belanda, ke orang Belanda. Jadi bisa dibilang di Kalimantan Barat itu proklamasi kemerdekaan itu hanya dirasakan sebentar karena
praktis per bulan Oktober 45 itu memang yang resmi berkuasa, yang kuat berkuasa ya tentara Belanda lagi. Jadi itu pun kalau dibilang, makanya ini juga jadi perdebatan ya. Jadi kemerdekaan tuh belum dirasakan seluruh Indonesia di era-era itu gitu. Kalau emang ada ngerasa merdeka ya itu paling ya di Jawa atau di beberapa kota di Sumatera yang memang masih dikuasai oleh Republik Indonesia. Tetapi di Kalimantan Barat ya kok situasinya sangat berbeda sekali. Iya, karena memang Jepang itu pas tahun kita kan udah tahun 1945 itu udah benar-benar merdeka, tapi di Kalbar itu belum tahu kan infonya mengenai kemerdekaan itu. Ya. Jadi gimana tuh Pak jelasnya? Belum, istilahnya gini lah, belum banyak tersebar. Artinya kabar kemerdekaan itu belum tersebar. Belum tersebar. Seandainya tersebar pun, mohon maaf, masyarakat di era itu kan pendidikannya belum tinggi ya. Apa sih arti dari kemerdekaan itu ya mungkin belum belum paham. Memang kalau kita merdeka tuh ngapain sih gitu. Belum paham gitu kan. Karena masyarakat di era itu kan memang kehidupannya masih cenderung sederhana sekali, bagaimana bisa bekerja, mempertahankan hidup untuk besok dan sebagainya gitu. Selama ini masyarakat di Kalbar, terutama masyarakat menengah ke atas juga ya merasa tidak dijajah, karena di bawah penjajahan Belanda pun mereka tetap bisa hidup nyaman gitu kan, hidup nyaman, bisa makan, ya sekolah sih, cuman sekolah rendah gitu kan. Ya kita tahu Belanda kan ngasih sekolah kan untuk orang-orang pribumi kan enggak kayak mereka gitu kan. Ya. Tapi kan mereka nggak sadar, kita nggak sadar itu sekolah kelas 2, sekolah untuk orang rendah-rendahan gitu kan. Mungkin berdasarkan pengetahuan mereka juga nggak tahu juga. Ya makanya itu. Jadi kabar kemerdekaan ini memang saat itu masih sangat terbatas sekali lah. Masih sangat terbatas. Mengapa demikian? Karena radio di era itu memang sangat jarang. Di masa Jepang itu masyarakat yang punya radio sebenarnya udah mulai banyak. Tetapi Jepang itu kan kemudian di masanya dia kan radio disita. Masyarakat sipil itu tidak boleh punya radio. Disita, dirusak lah. Jadi penyebaran info proklamasi kemerdekaan memang di era itu hanya bisa melalui mulut ke mulut atau dari kurir. Saya mengirim orang, saya misalnya tokoh masyarakat gitu kan, saya tahu ada berita kemerdekaan, saya kirim kurir atau orang saya ke desa tertentu atau ke kabupaten tertentu gitu. Contohnya misalnya mungkin abang pernah dengar Rahadi Usman lah ya. Rahadi Usman sebenarnya itu ya, beliau ditugaskan oleh pemerintah RI untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan dan membentuk pemerintahan RI khususnya di Ketapang. Meskipun Rahadi Usman itu orang Pontianak, tapi dia ditugaskan oleh pemerintah RI waktu itu di Jakarta, waktu itu masih di Jakarta, untuk menyebarluaskan informasi kemerdekaan di Kalimantan Barat dan membentuk pemerintahan. Dia bisa jadi bupatinya, dia bisa jadi kepala daerahnya atau apa, pokoknya bentuk pemerintahan RI di sana. Karena di wilayah Ketapang masih belum ada pemerintahan. Setelah Jepang pergi, Belanda masuk, Belanda tuh belum menguasai seluruh Ketapang misalnya gitu kan. Itu Rahadi Usman diperintahkan. Kalau beliau tidak gugur, ya barangkali Rahadi Usman tuh bisa menjadi salah satu pemimpin daerah juga. Tapi sayang begitu nyampai mendarat di mana di Ketapang ya, pelabuhan di Ketapang ya, pantai Ketapang gitu kan, tidak lama ya Belanda udah tahu. Iya, udah tahu beradaannya. Itulah kapal beratnya. Iya. Memang keterpatarian informasi dan segala macam memang di pas masa tahun 1946 ataupun sebelumnya itu memang di Kalbar memang minim sekali. Minim sekali. Dan saya juga tarik tentang lumayan yang kejadian di Mandor itu Pak. Ya. Yang lumayan genosida Mandor, dan memang itu ada kebentuk yang memang kalau di Jepang ini kan tidak boleh berpolitik ataupun yang memang punya kelompok lah gitu sehingga memang tidak boleh masyarakat ataupun pribumi kontra gitu, nggak boleh ada gitu. Tapi yang ada kelompok itu dari Republikan tuh ada tuh Pak. Jadi peristiwa Mandor ini peristiwa yang sebelum Indonesia merdeka ya, pada masa pendudukan Jepang ya. Jadi istilahnya waktu Belanda masih menguasai
Indonesia itu banyak berdiri organisasi-organisasi dan partai lah. Iya. Ya, meskipun partai politiknya itu partai politik yang lebih ke tindakan kooperatif dengan Belanda. Artinya iya melawan, secara diam-diam melawan gitu kan. Tapi kami tidak melawan dengan jalur-jalur yang kekerasan atau jalur yang radikal gitu. Ada 13 ya di Kalimantan Barat, ada 13 organisasi dan parpol ya. Ya di antaranya itu Parindra, Partai Indonesia Raya yang bentukan Dr. Sutomo kan. Kemudian PAB, Persatuan Anak Borneo, kemudian ada Pemuda Muhammadiyah, ada Surya Wirawan. Surya Wirawan itu semacam gerakan kepanduan lah, gerakan kepanduannya Parindra. Dan beberapa organisasi lain lah banyak ya, organisasi pemuda-pemuda yang lain tuh lumayan banyak lah. Nah, waktu Jepang masuk, Jepang ini kan negara yang di era-era Perang Dunia II tuh dia negara fasis militeristik. Jadi memang negara fasis itu memang negara yang sangat otoriter, coraknya otoriter, semua harus bisa dikontrol dalam satu tangan gitu kan. Jadi di masa Jepang memang era-era kemunduran demokrasi ya, atau di era-era kemunduran kebebasan berpendapat lah. Karena selain Jepang menutup seluruh radio yang ada, menyita radio rakyat, Jepang juga menutup surat kabar yang ada dan digantikan dengan surat kabar versi dia. Jadi kan sebelum Jepang masuk itu ada beberapa surat kabar yang terbit di Pontianak gitu kan. Ditutup, nggak boleh terbit, digantikan dengan satu surat kabar versi dia. Sekolah-sekolah juga yang dianggap sekolah Belanda ditutup, dan termasuk ini organisasi ditutup, dilarang untuk beraktivitas ditutup ya, karena Jepang nggak seneng kalau misalnya ada rakyat yang sulit untuk dikendalikan gitu loh. Dikendalikan, mereka suka ngumpul, suka rapat, nggak suka Jepang. Emang karakter negara yang menggunakan ideologi fasisme ya emang seperti itu gitu. Nah, waktu dibubarkan ternyata hanya organisasinya saja yang bubar, tetapi hati atau sanubari para aktivisnya itu kan tetap bagaimana bisa mereka selama bertahun-tahun itu ditempang dengan ide-ide nasionalisme, dengan paham-paham kebangsaan. Tiba-tiba Jepang masuk, disuruh beralih secepat itu mendukung Jepang gitu kan, nggak bisa juga. Jadi meskipun organisasinya dibubarkan, ya mereka para aktivisnya masih sering bertemu secara diam-diam. Ya termasuklah kayak Raden Panji Mahmud Notosujono, Dr. Rubini, ya memang ada organisasi itu ya. Iya, yang memang termasuk pemimpin rakyat era itu gitu kan, termasuk Pangeran Agung, Pangeran Adipati, banyak lah gitu kan. Ya akhirnya entah karena kabar burung lah, entah karena ada yang bocorkan atau apa, ya mereka akhirnya tertangkap gitu kan, ditangkap. Jepang itu memang sangat mewaspadai sekali ke gerakan-gerakan politiknya, politik. Bagi Jepang, Jepang nggak perlu penilaian dia bersalah atau tidak, dia terlibat atau tidak melalui pengadilan, nggak perlu. Bagi mereka, seseorang yang sudah dianggap memiliki potensi, baru dianggap memiliki potensi aja itu udah jadi pembenaran untuk dihabisi gitu. Wah ini potensi nih, dia terlalu pintar gitu kan, dia paham politik gitu. Itu udah menjadi alasan kuat untuk dihabisi. Tapi memang sejarah itu juga lumayan besar makan korban ya Pak. Korban ya. Saya lihat itu ada 37 jiwa. Ya. Ribu. Tapi itu korbannya juga bisa diperdebatkan sih. Artinya masih banyak yang belum setuju dengan jumlah korban itu. Dalam artian gini, apakah jumlah 21.000 orang yang dibunuh oleh Jepang itu dalam peristiwa Mandor itu akurat atau valid gitu loh. Karena berdasarkan pemeriksaan pengadilan penjahat perang Jepang. Jadi gini Bang, waktu Jepang itu kalah, menyerah, itu kan prajurit-prajuritnya dipulangkan ke Jepang. Tetapi yang perwira-perwira
kayak Yamamoto, Nagatani dan sebagainya, termasuk admiral atau laksamana, itu mereka nggak dipulangkan. Mereka tetap di Pontianak untuk melaksanakan pengadilan. Dia kan penjahat perang ya. Jadi karena dia penjahat perang, dia harus diadili. Nah, berdasarkan pemeriksaan pengadilan militer sekutu yang dilaksanakan di Pontianak, ya daftar korban menurut versi Jepang itu yang terkait mandor ya, mandor. Itu hanya sekitar 1.300-an berapa gitu. Hanya toko-toko penting aja yang dicuri, diambil sama mereka. 1.300-an berapa. Adapun jumlah 21.000, banyak ahli atau sejarawan masih memperdebatkan apa iya Jepang mampu membunuh segitu banyaknya 21.000 dalam tempo waktu yang singkat gitu kan. Sehingga beberapa sejarawan atau ahli berpendapat ya 21.000 itu sebenarnya angka kasar dari pertama kali Jepang menjatuhkan bom di Pontianak. Kapal terbang 19 jadi 19 Desember 41 itu kan meskipun tentara Jepang belum masuk, tapi kan pesawatnya udah ngebomin kota kita. Jadi 21.000 itu dianggap dari pertama kali korban Jepang sampai terakhir, sampai dia kalah, sampai dia pulang ke sampai dia pulang. Itu pun masih harus diteliti lagi apa benar 21.037 orang. Tapi target dari mereka itu mau habisi 50.000 sih. Iya. Nah, itu gimana itu? Jadi memang ada dalam memang ada kesaksian di pengadilan militer sekutu itu mereka merencanakan. Apakah mereka punya list 50.000 nama orang itu? Saya rasa tidak lah. 50.000 orang terlalu banyak. Sana jumlah penduduk di Kalbar pun nggak mungkin jumlah penduduk orang-orang yang ngerti politik, yang pinter itu enggak sebanyak 50.000 itulah saya rasa. Kota Pontianak aja di tahun-tahun segitu penduduknya aja belum sampai 50.000 kalau nggak salah. Masih sedikit sekali. Jadi memang ya mereka mengatakan hanya angka kasar ya ingin membunuh 50.000. Saya mendapat ada peneliti asing tuh pernah nulis gitu. Jepang tuh sebenarnya ingin membuat proyek Jepangisasi kedua di Kalbar itu kayaknya.